Yo halo semua, balik lagi bersama gua di channel Inficreate Project. Pada video kali ini, gua bakal ngebahas lagi anime Fumetsu no Anatae, yaitu di episode 2. Oh iya, setelah dipikir-pikir, dibandingkan mirip dengan Majotabi ataupun Kinotabi seperti yang gue bilang sebelumnya, gua akhirnya keingat kalau anime ini lebih mirip ke arah pencampuran dari Dororo dan juga Mushishi, dimana karakter utama di anime ini memiliki kemiripan dengan Hyakimaru di anime Dororo, dan bahkan suasana ceritanya juga memiliki kemiripan. Selain itu, di beberapa sisi, gue juga merasakan adanya aura dan suasana yang familiar dari Mushishi di anime ini. Ya, jadi bisa gue bilang kalau anime ini lebih mirip dengan dua anime itu. Lalu di video ini, gue nggak akan ngebahas alur cerita di episode 2 secara detail. Ya, karena pastinya kalian bisa menonton sendiri untuk itu. Jadi di sini, gue pengen ngebahas beberapa bagian yang menurut gue menarik untuk dibahas. Oh iya, kalian juga bisa menonton anime ini secara legal loh, yaitu di channel YouTube Aniwan Asia. Di sana juga tersedia subtitle Indonesianya. Dan oke lah, nggak perlu basa-basi lagi, gue akan langsung mulai bahasannya. Episode 2. Episode ini menceritakan tentang Fushi yang bertemu dengan anak perempuan yang rewel bernama March. Di episode ini, ada beberapa bagian yang menarik banget buat dibahas. Yang pertama, di awal episode kita diperlihatkan dengan Fushi yang bolak-balik mati dan juga hidup kembali. Ya, nama dia adalah Fushi, karena dia itu makhluk abadi. Dan karena dia abadi, dia bisa terus-menerus beregenerasi dan hidup kembali. Dan setiap kali Fushi mati, dia akan hidup kembali dengan waktu regenerasi yang lebih cepat dari yang sebelumnya. Sehingga, tidak ada yang namanya kematian yang sia-sia. Lalu yang kedua, yaitu tentang anak perempuan rewel bernama March. March mempunyai kepribadian yang riang dan juga rewel. Namun bisa dibilang, dia termasuk anak yang cerdas, karena dia bisa memahami berbagai hal yang bisa dipahami oleh orang dewasa. March juga berkeinginan untuk menjadi orang dewasa dengan segera. Tapi suatu ketika, dia dipilih untuk dikorbankan demi para warga. Ya, ini adalah pengorbanan yang biasa kita tahu dari kisah-kisah zaman dahulu kala, yang biasanya digunakan untuk persembahan mencegah adanya bencana. Tapi, March tidak mau dikorbankan, karena dia masih ingin hidup, dan ingin menjadi orang dewasa. Namun, karena terpaksa, ia pun berusaha menerima itu dengan sepenuh hati. Tapi tiba-tiba, pada hari perjalanan, March pun berusaha kabur, dan dia ditolong oleh Parona, yaitu sosok yang sudah seperti kakak baginya. Lalu yang ketiga, yaitu pertemuan Fushi dan March. Saat March kabur, disinilah dia bertemu dengan Fushi yang sedang beregenerasi. Kehadiran Fushi yang tidak biasa itu menarik perhatian March, sehingga ia pun mengikuti Fushi. Selain itu, Fushi juga tidak mengerti cara makan yang benar, sehingga ia pun makan buah pemberian March dengan gaya makan yang seperti serigala. Ini tentunya adalah gaya makan wujud sebelumnya yang belum lepas darinya. Di samping banyaknya kesedihan yang menyayat hati di episode ini, tentunya adegan makan buah yang lucu ini berhasil menjadi komedi penyejuk. Kemudian, setelah kenyang, Fushi pun tidur, dan March juga demikian. Di tengah malam, March pun bangun dari mimpi buruknya, di mana di dalam mimpi tersebut, ia melihat dua anak yang dikorbankan sebagai pengganti dirinya, dan salah satunya adalah adiknya. Karena merasa takut dan cemas, ia pun memilih untuk kembali. Lalu pada pagi harinya, Fushi yang bangun dari tidurnya pun mengekori jejak March. Ya, karena sebelumnya March telah memberikan makan untuknya, Fushi merasa kalau March adalah sosok yang dapat memanjakan dirinya, layaknya seorang ibu. Kemudian, episode 2 pun selesai dengan senyuman dari March. Ya, episode ini juga menjadi episode yang cukup sedih, di mana saat March ingin dikorbankan, kita bisa melihat kalau March tidak ingin mati, dan setiap adegan tersebut terasa sangat emosional. Di samping itu, dengan adanya pertemuan ini, Fushi juga tentu akan mengalami perkembangan. Dia mulai mendapat berbagai informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan manusia. Ini tentu akan menjadi bekal baginya untuk perjalanan berikutnya. Kemudian bagian penutup. Gue suka banget dengan lagu dan visual dari penutupnya. Lagu yang hanya diisi dengan musiknya saja, tanpa adanya penyanyi, namun musiknya terdengar enak dan indah. Lalu, visualnya juga mendukung indahnya melodi di musik tersebut. Sehingga gue bisa bilang, kalau ending dari anime ini adalah salah satu ending terbaik di musim ini bagi gua. Sedangkan untuk lagu pembukanya, gue merasa kalau itu adalah lagu yang bagus. Tapi gue tidak merasakan hal yang spesial di situ. Ya, bisa saja ini adalah masalah selera. Kalau menurut kalian gimana dengan Fumetsu no Anatae di episode 2 ini? Yuk saling sharing pendapat kalian di kolom komentar. Dan ya, mungkin segitu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Tentunya, gue akan balik lagi dengan pembahasan episode 3 di minggu depan. Karena gue merasa kalau anime ini adalah salah satu anime yang menarik banget buat dibahas per minggunya. Jadi, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian.
Dan terakhir, jangan lupa buat subscribe channel ini dan nyalakan notifnya, supaya kalian gak ketinggalan update dari gua. Itu aja dari gua, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.